Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bertemu kembali pada program Setetes Embun dari WBI Bogor. Pada kali ini saya akan membawakan topik mengenai orang jahat. Nah, sebelum kita mulai, mari kita samakan dulu persepsi kita mengenai siapa yang kita sebut orang jahat. Pertama-tama, apakah dia kita anggap sebagai orang jahat karena orang lain mengatakan bahwa dia adalah orang jahat, walaupun kita belum membuktikan kebenarannya sendiri? Atau dia tidak melakukan sesuatu yang kita inginkan, maka kita sebut dia sebagai orang jahat. Lalu dia melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan, yang di luar dari keinginan kita. Apakah kita sebut dia sebagai orang jahat? Lalu kalau orang tersebut tidak bersedia melakukan perbuatan jahat yang kita suruh, lalu kita asumsikan dia sebagai orang jahat. Atau dia memberikan feedback atau kritik terhadap perbuatan kita, menyuarakan kebenaran tentang sesuatu hal yang semula kita anggap benar, padahal ternyata keliru. Tidak mengikuti arus atau kebiasaan buruk yang terjadi pada pergaulan. Atau tidak mau menutupi keburukan-keburukan yang kita lakukan. Lantas, kita mengasumsikan orang-orang itu sebagai orang jahat. Sebelum kita menuduh seseorang atau beranggapan bahwa seseorang itu adalah orang jahat, hendaknya kita melakukan introspeksi diri terhadap diri kita sendiri. Mari kita melihat ke dalam hati kita, melihat apa yang sudah kita lakukan. Apakah karena iri hati dan dengki, sehingga menyebabkan kita membenci seseorang dan menyatakan bahwa dia adalah orang jahat. Orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Apakah itu benar? Tentu saja itu tidaklah benar. Mungkin itu hanya adalah ungkapan di dalam movie, di dalam film yang tidak seharusnya kita jadikan pedoman di dalam kehidupan kita. Orang jahat, mungkin kita bisa samakan persepsi ini adalah orang jahat itu adalah orang yang melakukan segala tindakan itu berdasarkan daripada 3 akar kejahatan, yaitu loba, dosa, dan moha. Tentu semua sudah lebih paham mengenai 3 akar kejahatan ini. Loba yaitu keserakahan, menginginkan sesuatu hal yang bukan miliknya, dan terus-menerus ingin mendapatkan kesenangan-kesenangan dengan menempuh segala cara agar keinginannya terpenuhi. Lalu dosa, yaitu kebencian atau tidak suka yang berlebihan terhadap seseorang, tidak suka kepada diri sendiri, cemburu yang berlebihan, iri hati dan dengki. Sehingga orang ini akan selalu merasa curiga, memiliki dendam dan dengki pada keberhasilan orang lain atau pada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Moha yaitu kebodohan batin yang tidak dapat membedakan perbuatan baik yang harus dilakukan dan perbuatan jahat yang semestinya ditinggalkan. Sehingga dia terus-menerus melakukan perbuatan-perbuatan jahat karena dia tidak mengerti bahwa sesungguhnya kejahatan itu tidak sebaiknya dia lakukan. Dan dia berpendapat bahwa hal yang dilakukan oleh dia wajar dilakukan. Lalu orang jahat itu pula kita klasifikasikan bahwa selalu melakukan hal yang bertentangan dengan Pancasila Buddhis dan tidak pernah menyesali tindakannya. Ia gemar membunuh, menyiksa, menganiaya makhluk lain maupun dirinya sendiri. Ia gemar mencuri, mengambil harta benda yang bukan miliknya, melakukan tindak korupsi, dan serakah. Ia berbuat asusila, berselingkuh, dan melakukan kejahatan-kejahatan seksual. Ia berdusta,
berkata dengki, berkata merendahkan, memfitnah, melakukan kekerasan secara verbal, dan mengadu domba. Ia gemar mabuk-mabukan, mengkonsumsi makanan atau minuman yang menyebabkan ketagihan dan kehilangan kesadaran atau kewaspadaan. Lalu bagaimana kita menyikapi orang jahat? Kita sebagai umat Buddha, bagaimana cara kita menyikapi orang jahat? Apa sih yang harus kita lakukan? Pertama-tama mungkin kita harus memancarkan karuna, yaitu rasa kasihan kita melihat penderitaan dia yang terus-menerus melakukan kejahatan. Memancarkan metta, yaitu cinta kasih universal kepada orang tersebut. Karena apabila kita sebagai umat Buddha, tentu kita meyakini ajaran dari Sang Buddha, maka metta yang kita pancarkan bukan hanya kepada orang baik saja pasti, tetapi kepada semua makhluk, tanpa kecuali terhadap orang jahat sekalipun. Lalu kita juga harus mendoakan dia, semoga ada titik saja benih kebudahan dalam batinnya yang bisa membuat dia berubah untuk menjadi lebih baik. Apa yang tidak boleh kita lakukan, yang kita harus hindari menyikapi orang-orang jahat? Yang paling penting, kita jangan ikut membenci. Kita tidak boleh membenci, memancarkan rasa dosa dalam 3 akar kejahatan tadi. Jadi kita malah ikut membenci orang tersebut. Kita jangan pula membalas semua perbuatan jahatnya. Apapun yang orang itu sudah lakukan, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang sama seperti orang itu lakukan. Jangan pula mengharapkan orang itu celaka atau mengalami kesedihan dan malapetaka atau menderita penyakit, apalagi sampai mengalami kesusahan maupun kematian. Kita tidak boleh juga merasa bahagia bila melihat penderitaan mereka. Jangan terus-menerus fokus untuk memikirkan atau membicarakan orang tersebut sehingga kita kehilangan keseimbangan batin kita. Dan yang terpenting adalah janganlah menjadi seperti dia. Jangan menipu orang lain atau menghina siapa saja. Jangan karena marah dan benci mengharapkan orang lain celaka. Di sini ada kisah mengenai 2 serigala. Kisah ini diceritakan oleh bangsa Indian secara turun-temurun. Seorang Cherokee tua memberitahu cucunya, "Cucuku, ada pertempuran antara 2 serigala di dalam diri kita semua. Yang pertama adalah serigala jahat yang melambangkan kemarahan, kecemburuan, keserakahan, kebencian, rendah diri, kebohongan, dan ego. Yang kedua adalah serigala baik yang melambangkan kegembiraan, kedamaian, cinta, harapan, kerendahan hati, kebaikan, empati, dan kebenaran." Sejenak anak laki-laki itu memikirkannya dan bertanya, "Kakek, serigala mana yang menang?" Orang tua itu dengan tenang menjawab, "Yang kamu beri makan." Itu adalah cerita yang sangat kuat, yang memiliki pelajaran yang luar biasa. Jadi apabila kita setiap hari memberi makan serigala yang jahat di dalam diri kita, maka dia akan menjadi besar dan kita akan seperti serigala jahat itu. Sebaliknya, apabila kita selalu memberi makan serigala yang baik, maka kita akan menjadi seperti kebaikan itu. Tiada seorang pun lahir
jahat, dan tiada seorang pun lahir baik. Tidak ada seorang pun lahir sangat sempurna. Itu adalah keputusan, pilihan setiap orang yang akan menentukan kehidupan mereka selanjutnya. Demikian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.